Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 SIDO, ke-9 WIM, ke-10 Hoki, dan terakhir Cleo. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,46% ke harga 6.994 dan transaksi hari ini cukup sepi, cuman ada di 11,6 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG membentuk ekor, sayang nggak mampu tutupan hijau ya. Perkiraan saya dia bisa hijau tutupannya, tapi ternyata cuman ditarik naik, tapi nggak terlalu tinggi ya. Tapi masih bisa ditoleransi lah ya di 6994 ya. Jadi kondisi seperti ini besok harus technical rebound, jangan sampai merah lagi. Kalau merah dia di bawah 6.980 atau di bawah low-nya ini ya 6.950, ya udah sangat berpeluang ISG ke 6.800 ya. Jadi pembukaan hari Senin ini sudah mulai kurang bagus candlenya. Cuman kita lihat aja seminggu ke depan bertahan gak. Ini kan sebelumnya doji nih. Kalau bisa tutup minimal setengahnya jadi 7.090, 7.100 itu bagus ya. Masih ada peluang lah ya, naik 1% sih gampang buat ISG. Kalau memang market inflow ada. Jadi seperti itu aja untuk ISG, sudah di area support, supportnya jebol. Tapi ya masih bisa lah, 10 poin, 6 poin itu masih bisa ditoleransi lah ya. Masih bisa ada tarikan, kecuali besok dia membuat low baru lagi di bawah 6950. Nah itu bahaya ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama ada INDF yang ditutup di harga 6.125, menguat 0,82%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF masih konsolidasi, jadi ya belum saatnya juga untuk ditradingkan. Kondisi di tengah-tengah seperti ini, kalau minat beli INDF, kalau mau swing atau jangka pendek atau 3 hari seminggu gitu, belinya ya di dekat-dekat support. Kalau beli buy on breakout agak rawan karena ISG juga belum bagus dan ketahanan ISG juga agak rawan ya, potensi nggak kuat juga kalau buy on breakout. Jadi untuk INDF belinya kalau bisa ya beli di support 6.000, 6.025, 6.050, naik 2%, 3% TP ya, karena kelihatannya juga dia masih akan konsolidasi. Kalau dilihat MACD sudah mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat, ini ada bullish divergence, sahamnya turun, indikatornya naik seperti ini ya. Jadi INDF besok bagaimana, apakah bisa melanjutkan penguatan? Sepertinya bisa ya. Targetnya 6.200 itu diuji, cuman menurut saya juga kepentok ya, kemungkinan besar kepentok. Tapi kalau untuk Bapak Ibu simpan 3 bulan, 6 bulan ke depan ya, sampai kuartal 1 tahun depan ya cukup bisa lah bertahan, karena mereka ini kan saham-saham defensif. INDF, ICBP, saham-saham consumer good itu kan saham-saham defensif. Jadi biasanya kalau ekonomi kurang baik mereka bisa bertahan ya. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua ada ICBP yang ditutup menguat 0,56% ke harga 8.950. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP pelan-pelan naik, tapi apakah mungkin menembus neckline-nya 9.000 ini dengan kondisi ISG seperti ini? Menurut saya sih juga agak berat. Jadi wait and see aja dulu ya, sabar-sabar aja, karena udah di area resisten yang cukup kuat, yang potensi juga kepentok di resisten karena volume juga kurang bagus ya, kurang banyak walaupun meningkat dari volume 3 hari sebelumnya. Lihat aja ya, kelihatannya sih kepentok ya. Jadi lebih baik kalau kondisi seperti ini wait and see aja dulu ya. ICBP yang punya dari bawah ya dari 8.500 ya sudah lumayan kan. Misalnya beli di 8.600 saja. Ini udah 3% ya lumayan tuh. Besok kalau merah sedikit ya bisa TP aja 2%, 2,5% TP aja ya. Karena bisa jadi dia berpeluang malah konsolidasi ya. Nah, mungkin nggak ya, kita lihat aja besok mampu nggak dia breakout dengan volume besar. Tapi kemungkinan sih bisa false breakout seperti itu. Untuk ICBP langsung saja ke saham selanjutnya ada UNPR yang ditutup di harga 4.800, start koreksi 0,82%. Langsung saja ke teknikalnya. UNPR ini juga masih rawan ya, cuman nih ya masih bisa ditoleransi lah ya di supportnya ini. Coba buy on breakout. Kemarin saya juga beli di 4.860 saya beli ya. Sekarang masih floating loss, tapi belum saya stop loss ya, karena saya akan stop loss kalau dia tutup di bawah 4.800. Selama di atas itu saya tetap hot aja ya. Untuk
UNPR double bottom, tapi sayangnya nggak mampu naik ya. Cuman ini dia koreksinya dengan volume makin kecil ya, dan juga ada tarikan dari bawah, berarti buyer cukup kuat. Tinggal lihat aja minggu ini tembus nggak 4.900. Kalau tembus sangat berpeluang ke 5.000 nih. Bakal tembus juga 5.000 minggu ini ya. Kalau dia bisa nembus 4.900 dengan volume besar, potensi tembus juga 5.000. Sepertinya seperti itu. Akan ada tarikan dan buyer pasti banyak yang ikut tuh kalau dia udah tembus dari 4.900. Apalagi kalau nanti mencoba nembus 5.000 tuh sepertinya ada kuat dorongan volume yang cukup ya. Bisa jadi loh ya. Di minggu ini dan UNPR masih konsolidasi ya. Menurut saya kalau untuk tren jangka pendek ya selama di atas 4.800 masih oke. Pokoknya belum tutup di bawah itu ya masih bisa di hold. Ya selama belum dibukanya untuk ARB simetris ya yang bisa 25%, 15%. Ya selama masih ARB-nya 7% ya tetap hold aja selama belum jebol support atau tutup di bawah support. Seperti itu untuk NPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 895 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MSP konsolidasi terus, belum kemana-mana ya. Saya juga kemarin Jumat, hari Kamis itu ada beli juga di 900 dan ya lagi di hot nih, belum stop loss ya, kecuali dia jebol 880 itu ya saya stop loss dulu. Nah seperti itu aja ya, tinggal nunggu momentum nih. Saya pikir minggu kemarin tuh bisa naik nih, udah konsol lama kan, ternyata konsolidasi lagi. Ini mungkin masih retest nih. Ini siapa tahu Doji hari ini konfirmasi untuk dia teknika rebound. Siapa tahu besok dia tutup di atas 920, itu cukup bagus. Sampai hari Jumat bisa ada peluang ke 980 ya untuk HMSP. Tinggal besok tuh konfirmasinya tembus nggak tuh 920 atau 910-nya itu. Seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup terkoreksi 0,32% ke harga 22.750. Tapi ini lihat bid overnya tipis ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, wah ini seperti ISG juga ya. Sudah 2 kali membuat ekor agak rawan. Bisa jebol juga. Supportnya nih 22.800 nih. Oh ini udah jebol ya 22.750. Tapi kalau besok tidak hijau bagus. Kalau besok merah sangat berpeluang menguji supportnya ini. Jadi lebih baik wait and see ya. Yang cukup menarik tuh HMSP. HMSP Doji volume juga lumayan kan. Dan dia masih ya dekat-dekat rumput lah ya. Masih bisa nih. Cukup bagus karena ekor dari bawah. Kalau GGRM nih 2 kali udah membuat ekor yang panjang ya. Coba naik tapi gagal terus. Ya lihat aja besok ya. Lihat besok kalau dia bisa break kembali 22.800-nya itu dan bertahan cukup bagus tuh untuk GGRM. Jadi seperti itu ya, kalau mau trading di saham downtrend parah seperti ini harus disiplin stop loss. Stop loss aja kalau dia membuat low baru di bawah 22.250. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup terkoreksi 0,48% ke harga 2060. Kalau dia transaksi asing belum kelihatan, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Mayor dia sempat retest terus tapi mantul lagi ya. Ini dia ke 2000 kan tadi, tapi habis itu ditarik naik. Wah lumayan tuh ya, dapat 3% kalau ada yang perhatikan tadi buy on support ya. Dia tuh sempat ke 1990 kan. Kalau antre di 2000 itu dapat dan bisa jualan sore-sore bungkus kan 2-3%. Siapa ngasih kan satu hari ya, seperti itu. Dan kemana arahnya kondisi seperti ini, kalau ditarik dari resisten yang cukup kuat ya, bisa seperti ini gambarannya. Ini kan resisten cukup kuat nih di 2200, bisa ditarik dari itu. Kalau ditarik dengan garis miring ya 2200 lah arahnya nih ya. Selama Mayor di atas 2000, peluang besar ke 2200 arahnya, minimal dia sentuh. Semoga aja minggu ini atau minggu depan ya. Pokoknya Mayor jangan turun lagi dari 1970, 1980 itu. Jadi seperti itu. EMA CD-nya juga mengarah ke atas tajam, board chart di atas meningkat, volume meningkat. EMA 20 sudah cross EMA 200, EMA 60. EMA 60 hampir di cross juga. Wah, ini bagus nih ya. Bagus nih untuk Mayor. Kalaupun ada yang masih hot aja. Apalagi yang punya dari 1800 tetap hot aja. Masih oke untuk Mayor. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ini ada ISA yang ditutup terkoreksi 1,07% harga 184.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA koreksi kecil, menurut saya juga masih oke. AISA ini bakal tembus 190 minggu ini atau minggu depan, itu aja. Dan apakah bisa spec buy? Harusnya bisa. Ini kan dia bertahan di atas 180. Nih ya, strateginya bisa seperti ini, tapi nggak harus disamakan atau bisa diubah, dimodifikasi. Kalau spec buy sekarang itu bisa stop loss dulu di 177 atau sekalian di 165 average down aja kalau dia retest. Tapi kelihatannya ini bagus. Dia 4 hari ke belakang itu membentuk higher high, higher low. Ya, hari ini dia membentuk higher low di 180, mentok 180, mantul lagi. Besok tuh tembus kayaknya ya, disclaimer. Karena koreksinya juga hari ini volume kecil, MACD-nya masih sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas juga meningkat. Sepertinya bisa tembus ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga nih ya, masih oke nih. AISA pun untuk di swing trade 2 bulan ke depan masih oke. Targetnya bisa seperti ini ya, 1:2 kalau mau atau 1:3. Pokoknya kalau mau ya, tapi disclaimer on nih. 157 sekitar 14%, tapi tarik aja target profit di 240. Ini peluang besar 240. Coba kalau lihat rounding bottomnya ini ya. Ini kan rounding bottom nih. Dari bottom ke roundingnya. Bahkan 250 arah targetnya. Tinggal nunggu menembus nih. Resisten kuat semenjak Maret 2022. Ya ini kan gagal terus ditembus nih. 190. Udah, apalagi 200 tuh dilewati perubahan praksi harga. Udah, sangat berpeluang ke 250. Bisa seperti itu. Atau cut loss mepet juga bisa. Cut loss aja dulu. Kalau gagal bertahan di atas 180. Nanti buyback di 166. Bisa juga seperti itu ya. Mana cocok lah. Kalau yang tipe-tipe gak mau stop loss agak pendek, takutnya ada mantul ya di bawah, atau average down di 168 tapi tetap pakai cut loss kalau nggak mau rugi waktu yang terlalu lama. Tapi kondisi seperti ini harusnya ya AISA ini naik ya. Ini kan dia terus membentuk higher high higher low. Dari kelihatan volume juga bagus ya. Kecil kemungkinan sampai jebol lagi 170 165 ini ya. Seharusnya sih naik nih untuk AISA. Tapi ya namanya market, apapun bisa terjadi. Itulah gunanya trading plan, untuk meminimalisir resiko sebelum terjadi turun lebih dalam. Rugi waktu, kalau rugi waktu sabar nunggu ya bisa, tapi kebanyakan rugi waktu udah pasrah, putus harapan, cut loss. Jadi cut lossnya biasa lebih dalam ya. Saya dulu keseringannya seperti itu. Berharap mantul, saya tetap hold, turun 10% saya tetap hold, 20% tetap hold, udah 25%, 30% udah putus harapan tuh, biasanya tega cut loss untuk mencari saham yang lain yang lebih berpotensi. Dan kejadian lagi biasanya seperti itu, salah analisa, nggak pakai stop loss di luar skenario, kasih toleransi lagi ya, terulang lagi. Biasanya seperti itu saya dulu ya. Makanya saya tuh sekarang pakai disiplin cut loss 5%, 6% cut loss kalau memang nggak sesuai plan. Seperti itu ya. Jadi bisa dipantau AISA seminggu ke depan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang ditutup di harga 705, terkoreksi 1,39%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sido belum kemana-mana ya, masih tektok-tektok 700 sampai 720. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari profit 1%, 2% atau 3% ya beli aja di 700. Kalau nggak pakai stop loss, tinggal average down di 650. Seperti itu aja. Untuk Sido belum kemana-mana ya, tapi semoga aja ini bisa jadi double bottom. Kalau bertahan di atas 700 dan dia bisa break 2720 ya double bottom, naiknya ya bisa sampai 780, 800. Lumayan juga ya kalau bisa naik ke situ ya. Yang penting ini kalau mau pakai stop loss aja di bawah 700, bisa di 690 atau 685. Seperti itu untuk Sido. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 825, menguat 0,6%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIM mantul dari support 800 dan ya kemungkinan sih WIM akan konsolidasi dulu 800 sampai 880 ya. Tektok-tektok seperti itu. Jadi apakah masih bagus untuk WIM? Ya bagus kalau Bapak Ibu tadi beli dekat-dekat support di 810 sampai 800 ya. Tinggal stop loss kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya ini, di bawah 790. Seperti itu ya. Ini kelihatannya WIM akan konsolidasi. Range-nya 800 sampai ya kalau nggak 850, tertingginya 880. Untuk all time high lagi, untuk dia menembus lagi 880 sepertinya belum saatnya ya, paling-paling konsolidasi. Seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup hari ini terkoreksi cukup dalam, melanjutkan koreksinya kemarin 5,03% ke harga 132. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Hoki false breakout dan mungkin nggak
dia retest ini aja ya, semoga aja lah di atas 130 bertahan ya, kalau enggak ya 125. Tapi kemungkinan karena hari ini koreksinya volumenya kecil ya, siapa tahu ada tarikan besok hijau dan bisa tutup di atas 136, 137 itu bagus. Tapi kondisi seperti ini ya, kalau saya lihat hoki itu lagi diakumulasi, cuman belum saatnya naik. Lihat aja nanti. Potensi sih kecil kalau jebol 125 ini. Kalau nekat mau sabar ya tunggu aja, siapa tahu dikasih ke 125. Risknya kecil. Tutup di bawah 120, cut aja. Berarti lanjut downtrend, udah tinggalin. Ini harusnya dijaga nih ya oleh hoki. Hoki ini konsolidasi tapi mencoba break 150 gagal, kayaknya belum saatnya naik, lagi diakumulasi. Biasanya akumulasinya ya konsolidasi dulu area ini. Biasanya kalau lagi konsolidasi akan dijaga support 125 kalau konsolidasi akumulasi. Tapi disclaimer on ya, jadi seperti itu. Hoki, langsung saja ke saham terakhir. Ada Cleo yang ditutup menguat 5,08% ke harga 620, melanjutkan kenaikan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cleo ini cukup bagus ya. Ini udah lama juga saya nggak perhatikan karena menurut saya transaksinya tuh masih kecil ya. Jadi screening saya itu nggak kedetek kalau masih seperti Cleo ini ya. Biasanya yang saham-saham besar, transaksi besar saya itu mainnya. Jadi ya kalau secara teknikal ini bagus. Dia sempat break 500 terus dia retest, mantul, naik lagi. Dan 580 resisten juga ditembus, 600 juga tembus ya. Pakai 600 saja, ini resisten kuat semenjak 2019, berarti 3 tahun yang lalu. 600 bisa jadi support kuat. Kalau false mungkin akan dalam koreksinya, bisa ke 550, 540 ini lagi karya ini. Jadi target hoki mungkin ya all time high akan diuji, jadi ke 680. Jadi ya naik 10% lagi ya sangat mungkin lah ya dia bisa naik 10%. Cuman ada prosesnya ke sana ya. Dan ini kan udah 6 hari naik terus. Kalaupun dia membuat swing low-nya ya bisa. Ya siapa tahu koreksi terus 2-3 hari ya ke 570, 550, 540 inilah maksimalnya swing low dan naik lagi, bisa seperti itu. Jadi kalau saya hindari ya, agak beresiko nih, kecuali kalau dia ada koreksi Bapak Ibu nekat buy on support di 600, 605 itu tinggal stop loss kalau dia tutup di bawah itu. Cuman ini harga tinggi ya, sangat beresiko nih kalau nggak pakai stop loss. Takutnya lama dibawa turun ya, bisa tahu jebol 540 ke 500 lagi kan bisa aja. Nah itu kalau nggak pakai stop loss. Jadi seperti itu aja untuk Cleo. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.